Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Time to Nonton. Di sini kita akan bahas film yang berjudul The 33. Ini merupakan sebuah film yang diambil berdasarkan kisah nyata, menceritakan bencana pada pertambangan di Chile pada tahun 2010, di mana pada kecelakaan tersebut terdapat 33 orang terjebak di dalam tambang sejauh 600 meter di bawah tanah. Berita ini menjadi trending topik di seluruh dunia pada saat itu. Bagaimana kita selanjutnya? Cus kita bahas. Awal film memperlihatkan banyak sekali orang yang berkumpul pada sebuah pesta. Itu adalah pesta para penambang untuk merayakan 45 tahun Gomez sebagai penambang. Gomez adalah yang tertua dari yang lainnya, dan besok adalah hari terakhirnya bekerja sebagai penambang. Mereka semua terlihat sangat senang, karena para penambang itu sudah seperti keluarga yang selalu bersama setiap saat. Keesokan harinya, para penambang itu mulai kembali bekerja. Mereka selalu mensyukuri apa yang mereka miliki saat ini. Sebelum masuk ke area pertambangan, mereka selalu menyempatkan diri untuk berdoa agar selalu diberi keselamatan di dalam sana. Pintu yang mereka masuki adalah satu-satunya tempat untuk keluar masuk area pertambangan. Tambang yang berada di area gunung itu memang sudah sangat tua, sudah digali berpuluh-puluh tahun tanpa henti. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kedalaman 250 meter di bawah tanah. Saat sampai, para penambang langsung melakukan pekerjaan mereka. Mandor Luis berpatroli untuk melihat keadaan. Saat berkeliling, Luis melihat retakan yang sangat besar yang membuatnya sangat ketakutan. Semua penambang berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri. Tidak lama, gempa besar pun terjadi. Mandor Luis menginstruksikan agar semua penambang naik ke mobil untuk pergi menyelamatkan diri. Mereka tidak pergi ke jalan keluar karena Mandor Luis yang sudah berpengalaman tahu bahwa bagian atas sudah roboh terlebih dahulu. Lalu mereka pun pergi ke bagian bawah, ke tempat penampungan. Dan akhirnya tambang yang mereka gali selama berpuluh-puluh tahun benar-benar runtuh. Untung mereka sampai tepat waktu ke tempat penampungan. Semuanya selamat, walaupun beberapa dari mereka terluka. Penambang yang bernama Mario terkejut melihat sesuatu yang ada di depannya. Itu adalah sebuah batu yang sangat besar yang menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Batu itu sangat besar, yang membuat para penambang terkejut seakan tak percaya. Informasi robohnya tambang tersebut sudah terdengar ke semua keluarga para penambang. Semua keluarga kerabat mereka langsung pergi ke area pertambangan untuk melihat keadaannya. Tidak ada yang bisa dilakukan para penambang. Jalan keluar sudah tertutup oleh batu besar yang mustahil untuk dirobohkan. Masih ada satu jalan keluar, yaitu menaiki satu persatu anak tangga dari kedalaman lebih dari 600 meter. Tetapi itu terlalu berisiko. Gunung masih tidak stabil. Tetapi Mario bersikeras ingin menaiki anak tangga itu satu persatu sampai ke atas, karena dia tidak mau mereka terkubur hidup-hidup di dalam sana. Keluarga mereka sudah menunggu di area pertambangan untuk menantikan kabar keadaan para penambang dan berharap mereka semua masih selamat. Tetapi pihak tambang belum bisa memberikan informasi apapun terkait situasi tersebut. Salah satu dari keluarga yang bernama Maria, dia terus menanyakan di mana tim penyelamatan berada. Dia juga meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan berdiam di sana untuk meminta jawaban. Informasi itu bahkan sampai terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan yang bernama Lawrence meyakinkan Presiden bahwa pemerintah memang harus ikut membantu penyelamatan para penambang yang terjebak di sana. Para penambang yang terjebak di kedalaman 600 meter berusaha mencari alat komunikasi agar dapat memberitahu bahwa mereka masih selamat. Tetapi semua alat komunikasi sudah terputus akibat gempa. Karena nggak ada pilihan lain, Mario memutuskan untuk lebih dulu naik anak tangga bersama satu temannya. Mario menaiki anak tangga itu satu persatu walaupun sangat jauh ke atas. Dia sudah sangat jauh, sampai pada akhirnya ternyata tak ada lagi anak tangga yang terhubung di atasnya. Mario sangat kecewa karena dia tidak lagi bisa melanjutkan perjalanannya ke atas. Dia benar-benar sudah pasrah dengan keadaan. Ditambah lagi terjadi gempa susulan yang membuat jalan melalui tangga pun tertutup oleh bebatuan. Mereka semua sudah terkubur hidup-hidup dan tak punya harapan lagi. Hanya pasrah dan berdoa agar mereka berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Meskipun mereka tahu bahwa menembus kedalaman 600 meter sangat mustahil dilakukan dalam waktu yang singkat. Ditambah, pihak pertambangan tidak akan mau mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Menteri Lawrence datang ke lokasi pertambangan. Para wartawan sudah menunggu kedatangan menteri tersebut untuk diwawancarai. Bahkan berita ini sudah tersebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Semua negara yang mendengar kabar itu sangat bersimpati dan mendukung penuh agar para penambang dapat berhasil diselamatkan.
Maria meminta Pak Menteri agar melakukan segala upaya dalam menyelamatkan para penambang yang terjebak. Menteri langsung menemui pihak yang bertanggung jawab dari pemilik pertambangan tersebut. Tetapi pihak tambang tidak bisa melakukan apa-apa karena begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan para penambang dari dasar tambang tersebut. Pihak pertambangan melanjutkan bahwa kemungkinan selamat mereka pun sangatlah kecil, mengingat di bawah sana sirkulasi udara sangatlah sedikit, ditambah makanan mereka juga sangat terbatas. Mendengar hal itu, Menteri Lawrence langsung memberikan informasi tersebut kepada keluarga korban. Mereka semua sangat marah. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan kekerasan karena tidak ada satupun upaya dari pihak pertambangan untuk menyelamatkan para penambang. Di bawah, para penambang ribut karena kelaparan. Beberapa dari mereka ingin memakan makanan yang ada di tempat penampungan tersebut tanpa adanya kompromi. Tidak lama setelah itu datanglah Mario untuk menenangkan mereka semua. Mario mengatakan agar semua dapat berlaku adil satu sama lain. Mereka harus menghemat makanan sebisa mungkin untuk bertahan hidup di sana selama yang mereka bisa, karena hanya makanan itulah yang mereka punya. Itu membuat Mario dipercaya sebagai pemimpin mereka dan memegang kendali atas makanan dan keselamatan mereka semua. Hari berganti. Presiden memanggil temannya yang ahli dalam bidang pertambangan untuk membantu penyelamatan ke-33 penambang itu. Namanya Andre. Tidak lama setelah mendapatkan panggilan dari Presiden, Andre langsung menuju TKP dan bertemu dengan Menteri Lawrence untuk menjelaskan semua rencananya. Rencana Andre adalah mengebor sebanyak-banyaknya ke dalam sana. Dia berasumsi bahwa pasti ada salah satu bor yang menuju lokasi penampungan di mana para penambang terjebak. Dia menambahkan kemungkinannya juga sangat sedikit, tapi hanya itulah satu-satunya yang bisa dilakukan. Di bawah, terlihat Mario sedang membagikan makanan kepada teman-temannya yang sedang kelaparan. Mario berusaha seadil mungkin agar semua terbagi sama rata. Akhirnya, alat-alat bor didatangkan. Keluarga korban antusias menyambut dengan kebahagiaan. Mereka berharap masih ada jalan untuk menyelamatkan ke-33 penambang itu. Sementara itu, Menteri Lawrence memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan keluarga korban, mulai dari tempat penginapan, tempat makan, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan juga disediakan. Itu dilakukan Pak Menteri agar keluarga korban memiliki tempat yang nyaman dan aman selagi menunggu orang-orang yang mereka sayangi berhasil diselamatkan. 8 hari mereka sudah terperangkap, ketersediaan makanan tinggal sedikit. Mario membagikan makanan itu sedikit demi sedikit agar semua rekannya bisa bertahan hidup. Sampai pada akhirnya, yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Suara bor terdengar jelas di atas mereka. Itu adalah suara yang membuat mereka kembali semangat, dengan harapan masih ada jalan untuk mereka selamat. Namun, bor yang tadinya terdengar jelas menjadi sangat jauh. Bor tersebut ternyata tidak mengarah kepada mereka. Para penambang menjadi sangat frustasi, tidak ada harapan untuk hidup, mengingat makanan yang hanya tinggal sedikit. Andre pun sudah sangat putus asa karena semua rencananya gagal. Semua bor tidak ada yang berhasil menuju tempat para penambang. Memang sangat tidak mungkin menyelamatkan mereka yang berada di kedalaman 600 meter, ditambah bebatuannya sangat keras. Semua sudah kehilangan harapan. Keluarga, menteri, dan para penyelamat tidak lagi punya solusi untuk menyelamatkan para penambang. Sekarang, makanan tinggal tersisa 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampurkan makanan itu dengan air, agar sedikit lebih banyak dibagikan ke teman-temannya. Para penambang sudah pasrah, dan ini adalah makanan terakhir mereka. Sementara itu, di atas sana, Andre sudah menyerah dan memutuskan untuk menghentikan pengeboran karena sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi sang menteri terus meyakinkan Andre agar tidak menyerah. Keluarga mereka menunggu dengan penuh harapan. Andre kembali menegaskan bahwa semuanya sudah berakhir. Malamnya, para keluarga korban berdoa yang terbaik untuk ke-33 penambang yang terjebak. Mereka sangat sedih, takut, marah, dan merasa kehilangan karena orang yang mereka sayangi sudah tidak ada. Menteri Lawrence juga terlarut dalam kesedihan dan ikut berdoa dengan para keluarga korban. Dia berbagi cerita dengan Maria. Maria mengatakan bahwa manusia memang selalu gagal, seperti tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Dari kata-kata itu, tiba-tiba Menteri Lawrence mendapatkan sebuah ide gila yang ingin dia lakukan. Dia kembali menemui Andre dan menjelaskan rencananya. Dia berencana agar mereka melakukan pengeboran dengan arah yang salah. Pengeboran akan dilakukan dengan arah yang menuju ke batu raksasa yang berada tepat menutup pintu keluar para penambang, sehingga batu itu yang akan mengarahkan bor mereka sampai ke tempat para penambang berada. Andre pun sangat terkejut dengan ide gila menteri itu. Dia setuju dan pengeboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17 para penambang terjebak. Mereka sudah tak berdaya.
Semua terbaring lemah, kelaparan dan sekarat. Begitupun Mario yang tertidur lemah di samping batu besar untuk mempersiapkan ajalnya. Sampai kemudian ada air yang menetes tepat di pipi Mario dan diikuti suara bor yang begitu keras tepat di atasnya. Itu membuatnya terbangun. Seketika, bor langsung menembus dinding masuk ke dalam tempat mereka terjebak. Mario langsung berteriak kegirangan, memanggil rekan-rekannya. Seketika harapan mereka tumbuh kembali. Mereka semua terlarut dalam tangis kebahagiaan karena mukjizat akhirnya datang menghampiri mereka. Para penambang memukul-mukul bor itu dengan besi, yang kemudian hal itu didengar oleh menteri dari atas. Dan untuk meyakinkan, penambang mengikatkan sebuah pesan di ujung bor itu. Dan saat bornya ditarik kembali, pesan itu ditemukan dan dibaca oleh menteri. Menteri itu sangat bahagia, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan pesan tersebut langsung dibacakan oleh presiden kepada keluarga korban bahwa ke-33 penambang itu masih hidup di bawah sana. Itu membuat keluarga sangat senang, semua menangis dalam kebahagiaan. Dan kabar bahagia itu langsung tersebar ke seluruh dunia, diberitakan terus-menerus dari berbagai negara. Para penambang kini mendapatkan fasilitas dari atas, makanan, pakaian, bahkan mereka bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang diberikan dari atas. Tapi mereka belum bisa diselamatkan, karena lubang itu terlalu kecil, butuh bor yang lebih besar untuk dapat mengangkut mereka satu persatu ke atas. Yang jelas, masih membutuhkan waktu yang sangat lama, mengingat sifat gunung yang tidak stabil. Jadi sangat beresiko jika tidak dipikirkan secara matang, karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu dan mengubur mereka hidup-hidup. Ini adalah hari ke-50 mereka terjebak. Petugas penyelamatan terus melakukan semaksimal mungkin yang mereka bisa. Semua upaya sudah mereka lakukan, bahkan tidak sedikit bor yang patah karena tak kuat menahan batu yang sangat keras. Petugas penyelamatan sudah sangat lelah, termasuk sang menteri. Tetapi sang menteri tidak pernah menyerah. Dia melihat keluarga korban yang setia menunggu di depan tambang untuk menantikan kehadiran orang yang mereka sayangi. Sang menteri pun memutuskan agar semua keluarga korban dapat masuk dan melihat proses penyelamatan. Ternyata bor besar itu terhalang oleh besi penahan yang tidak bisa ditembus. Itu yang membuat bornya rusak. Akhirnya, para penambang itu memutuskan untuk meledakkan besi itu agar hancur. Meskipun beresiko, tapi itulah satu-satunya jalan agar bornya bisa masuk ke dalam. Kemudian, para penambang meledakkan di mana besi itu berada. Dan akhirnya besi itu hancur, dan bor besar itu berhasil masuk ke tempat mereka. Kapsul pun diarahkan untuk dapat mengeluarkan mereka keluar satu persatu. Terlihat raut wajah mereka semua sangat bahagia. Akhirnya pada hari ke-69 mereka semua berhasil diselamatkan. Mereka memeluk erat keluarganya yang sudah setia menantikan mereka. Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh rakyat Chile, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia. Semua negara merayakan atas keselamatan ke-33 penambang tersebut. Beritanya pun sudah tersebar luas ke seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Dan sampai saat ini, ke-33 penambang itu masih sering berkumpul, karena mereka sudah seperti keluarga yang saling peduli satu sama lain. Dan film pun berakhir.